Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara iblis membunuh seluruh anak Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam diperkirakan hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub diutus Allah kepada kaum Bani Israel, tepatnya beliau diutus di sebuah negeri yang bernama Hauran dan Tis, yang masih berada dalam wilayah negeri Syam. Pendapat lain mengatakan kalau Nabi Ayub ini diutus di sebuah desa yang bernama Al-Jura, yang sekarang masuk bahagian Askelon, sebuah kota di pesisir Laut Tengah dan di utara jalur Gaza. Nabi Ayub ini diberi karunia oleh Allah harta yang begitu banyak seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi Ayub adalah nabi terkaya kedua setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Ayub diberikan paket lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki ternak yang sangat banyak, sawah yang amat luas, dan beliau juga dikaruniai anak yang banyak. Sehingga lengkaplah sudah kehidupan duniawinya, saking kayanya Nabi Ayub ini ketika itu, di negeri Syam tidak ada seorang pun yang menyamai kekayaannya. Walaupun memiliki kekayaan yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah sombong dan congkak. Bahkan Nabi Ayub ini pun dikenal di masyarakat sebagai orang yang paling penyabar di negeri itu. Tak pernah sekalipun marah dan tak pernah mengeluh atas sesuatu apapun. Nabi Ayub juga adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau membangun beberapa tempat peribadatan kaumnya dan menyampaikan beberapa syariat di sana. Di rumahnya Nabi Ayub memiliki beberapa meja makan yang sengaja dibuat untuk makan fakir miskin, keluarganya, dan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Nabi Ayub memang orang yang sangat suka bersedekah, dan dengan sifat dermawannya itu, kekayaan dan hartanya justru semakin bertambah banyak. Meski Nabi Ayub tahu bahwasanya semakin hari hartanya semakin bertambah banyak, tetapi beliau sama sekali tidak sombong dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang diperolehnya itu. Maka pada suatu hari iblis pun iri melihat sikap Nabi Ayub alaihi salam ini. Dikisahkan pada suatu hari iblis naik ke langit dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sungguh Ayub rajin menyembahmu karena engkau telah memberi kekayaan dan kesehatan padanya. Kalau sekiranya tidak, tentu Ayub tidak akan menyembahmu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui bahwa Ayub akan tetap menyembah dan bersyukur kepadaku, meskipun dia tidak mempunyai semua itu." Dan akhirnya iblis pun diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada iblis bahwasanya hambanya yang bernama Ayub ini adalah utusannya yang sangat sabar, dan hendaknya iblis malu pada perbuatannya yang ingkar. Lalu pada suatu hari iblis mengumpulkan bala tentaranya untuk membakar rumah Nabi Ayub alaihi salam beserta seluruh hartanya. Setelah semuanya ludes terbakar, ketika itu Nabi Ayub sedang sholat di masjid. Iblis lalu berkata, "Hai Ayub, apakah engkau tetap mau menyembah Tuhanmu, sedangkan engkau saat ini dalam bahaya? Sesungguhnya Tuhanmu telah membakar dan memusnahkan seluruh harta kekayaanmu. Semuanya habis menjadi abu dan engkau sekarang menjadi miskin." Saat itu Nabi Ayub tidak menjawab. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi Ayub berkata, "Alhamdulillah, Allah telah memberiku rizki dan kini telah mengambilnya kembali." Lalu Nabi Ayub pun berdiri dan melaksanakan sholat lagi. Ketika itu iblis sangat kesal melihat reaksi Nabi Ayub. Dia merasa gagal untuk menggoda Ayub dari sisi harta benda.
Ternyata tidak semudah itu untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Iblis pun mulai mencari cara lain untuk menggoyahkan iman dari Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya, iblis mulai mentargetkan anak-anak dari Nabi Ayub. Iblis berpikir mungkin bagi Ayub harta yang paling dia sayangi adalah anak-anaknya. Iblis pun mendatangi anak-anak Nabi Ayub, yang saat itu anak-anak Nabi Ayub sedang berada di rumah anak tertuanya. Saat itu iblis datang dan merobohkan rumah itu hingga semua anak-anak Nabi Ayub mati. Lalu iblis cepat-cepat pergi menemui Nabi Ayub yang sedang sholat. Iblis berkata, "Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumah anak-anakmu, hingga semua anak-anakmu mati. Apakah engkau masih tetap menyembahnya?" Selesai sholat, Nabi Ayub berkata, "Hai iblis terkutuk, Allah yang telah memberiku itu semua, lalu Allah pula yang mengambilnya dariku. Semua harta dan anak adalah ujian bagi manusia. Sekarang Allah telah mengambilnya dariku, sehingga aku bisa bersabar dan tenang untuk beribadah kepadanya." Bagi orang-orang, hal ini mungkin pukulan batin yang amat berat. Namun bagi Nabi Ayub, itu semua hanyalah cobaan. Dan untuk itulah dia tidak pernah meratapi kematian anak-anaknya. Nabi Ayub menganggap semua yang ada di muka bumi ini nantinya juga akan musnah sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Karena iblis belum puas dengan godaannya pada Nabi Ayub, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi cobaan berupa penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Waktu itu Allah menurunkan penyakit berupa penyakit kulit seperti penyakit kudis, dan itu termasuk salah satu penyakit yang berbahaya pada masa itu. Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Katsir, Nabi Ayub ditimpakan penyakit yang sekujur tubuhnya dan hanya akal dan pikirannya saja yang masih waras. Pendapat lain mengatakan, jika Nabi Ayub menderita penyakit dari ujung kepala sampai ujung kakinya, hanya tinggal jantung dan mulutnya saja yang masih normal. Dari semua pendapat itu, wallahu a'lam mana yang benar. Yang pasti, ketika itu Nabi Ayub menderita penyakit yang membuat sekujur tubuhnya tak sanggup melakukan apapun. Saat itu orang-orang di sekitar Nabi Ayub bukannya menolong. Justru mereka semua menjauhi Nabi Ayub karena mereka menganggap Nabi Ayub kena tuah dari Tuhannya. Meskipun semua sahabatnya tak ada yang datang untuk membantu dan menjenguknya, dan bahkan saat itu Nabi Ayub mendengar ocehan-ocehan mereka tentang dirinya. Tetapi itu semua tidak membuat Nabi Ayub sakit hati. Nabi Ayub alaihi salam bahkan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau yakin suatu hari nanti penyakitnya ini pasti akan terobati. Dan beliau juga yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sayang padanya. Dari sisi lain, iblis mengira Nabi Ayub tidak akan beribadah dengan kondisinya yang seperti itu. Namun di luar dari dugaannya, ternyata Nabi Ayub tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dengan cara atau gerakan sebisanya. Iblis makin marah. Semua cara telah dia lakukan, mulai dari menghilangkan hartanya, kemudian menghilangkan semua anak-anaknya, bahkan sekarang menghilangkan kesehatannya. Tapi semua itu tidak membuat Ayub jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis masih memiliki satu cara lagi, yang mungkin saja cara ini akan berhasil menjauhkan Ayub dari Allah. Iblis hendak menggoda istri Nabi Ayub alaihi salam. Saat itu, iblis membisikkan kata-kata supaya segera meninggalkan Nabi Ayub yang lagi sakit. Sebab suaminya itu sudah tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya. Awalnya istrinya mampu bertahan dari godaan iblis, namun bisikan iblis ini semakin hari semakin kuat. Akhirnya, pada suatu hari istrinya pun meninggalkannya. Menurut beberapa riwayat yang lain, mengisahkan istrinya itu tidak meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Istrinya hanya tidak mau mengurusi Nabi Ayub yang sedang sakit.
Maka ketika mengetahui istrinya membangkang kepadanya, Nabi Ayub pun mengucapkan nazar, "Jika aku sembuh nanti, niscaya akan kupukul engkau 100 kali." Dan ketika istrinya itu tidak mau lagi melayaninya, maka dia memohon kepada Allah agar disembuhkan. Dalam riwayat kisah yang lain menyebutkan, ketika Nabi Ayub sakit keras dan tidak punya rumah, dia dan istrinya pergi ke suatu tempat yang terpencil di pinggir suatu wilayah. Di tempat itu tidak ada seorang pun yang prihatin kepada kondisinya, hanya istrinya saja yang masih setia menemaninya. Ketika semua orang meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam, istri Nabi Ayub adalah seorang wanita yang sangat tabah. Segala perhatian dan kesetiaannya itu tercurah untuk merawat suaminya yang sakit itu. Setelah berjalan begitu lama, terlintaslah rasa putus asa dari istri Nabi Ayub. Ketika itu istrinya membujuk Nabi Ayub untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya berkata, "Kanda adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah. Bila seandainya Kanda berdoa kepada Allah untuk meminta disembuhkan, niscaya Allah akan mengabulkannya." Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama kita mengalami kesenangan?" Istrinya menjawab, "Sudah 70 tahun kita merasakan hidup serba kecukupan." Nabi Ayub berkata, "Sesungguhnya aku malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab waktu sakitku ini belumlah memadai dengan waktu senangku yang 70 tahun itu." Bahkan saat itu, Nabi Ayub marah atas keputusan istrinya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub berkata, "Jika saja suatu hari nanti Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul engkau 100 kali. Tapi istrinya terus mendesak supaya Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan. Akhirnya, pada suatu hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini terukir dalam surat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat ke-83. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Al-Quran surat Anbiya ayat 83. Lalu doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya. "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Al-Quran surat Anbiya ayat 84. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub separah itu? Di dalam surat Sad ayat 42-43 dijelaskan mengenai kesembuhan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagaimana rahmat dari kami." Dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Setelah mendengar firman itu, Nabi Ayub pun melakukan sebagaimana yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ketika itu Ayub berusaha merangkak kemudian menginjakkan kakinya ke tanah dan memancarlah air dari bekas pijakan kakinya. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minum dari air tersebut, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya itu. Setelah Nabi Ayub benar-benar sembuh dari penyakitnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah melaksanakan nazarnya tempo hari. Tapi dikisahkan bahwasanya saat itu Nabi Ayub tak tega untuk memukul istrinya 100 kali, karena sadar atas kekhilafan istrinya itu yang merasa putus asa dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan jangan engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dia sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya."
Al-Quran Surat Shad ayat 44. Kemudian Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput yang diikatkan menjadi satu, lalu dipukulkan ke istrinya hanya sekali saja. Kemudian istrinya menjelaskan sebab-sebab dia tidak mau melayani dan menunggui suaminya ketika sakit. Semua itu adalah ulah dari setan yang selalu menggodanya. Alkitab menyebutkan bahwa setelah pulih dari sakitnya, Nabi Ayub hidup 140 tahun lagi, sampai beliau dapat melihat keturunannya yang keempat. Tapi sebagian ulama muslim menyebutkan bahwa Nabi Ayub ini wafat pada usianya yang ke-93. Meskipun ada yang mengatakan bahwa usianya lebih dari itu, bahkan ada para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub hidup 70 tahun setelah sembuh dari sakitnya itu. Salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Demikian pula dengan Nabi Ayub alaihi salam. Dari kisah beliau, banyak hikmah yang dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita wajib bersyukur atas segala limpahan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai makhluk ciptaan Allah, hendaknya kita sadar bahwasanya semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah dan akan kembali padanya. Dari kisah Nabi Ayub tadi, hendaklah kita diwajibkan berprasangka baik kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Pelajaran selanjutnya adalah selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah, seperti yang dikisahkan dalam surat-surat tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub untuk melaksanakan nazar memukul istrinya. Melalui ayat tersebut Allah memberitahukan kepada kita bahwa seperti apapun kondisinya, nazar tetaplah harus dilaksanakan. Dan pelajaran selanjutnya adalah Allah akan memberikan balasan hadiah atas semua kesabaran. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari kisah beliau para nabi dan rasul, serta orang-orang saleh di masa lampau. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.